Halo, Assalamualaikum. Salam jumpa, berjumpa lagi dengan Bapak. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali, yaitu dengan tema yang baru, yaitu tema 8 tentang bumiku. Di subtema 1 ini, kita akan belajar tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ayo, siapa yang tahu mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Baiklah, untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Ada dua jenis perputaran bumi. Yang pertama adalah rotasi, dan yang kedua adalah revolusi. Mungkin kalian masih asing, apa sih rotasi dan apa sih revolusi? Baiklah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, yang berujung pada kutub utara dan selatan, selama 23 jam 56 menit dan 4 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam. Bumi akan berputar pada porosnya dari barat menuju ke timur. Apa saja akibat dari rotasi bumi? Ada yang tahu? Mungkin kalian sudah sering mendengar atau mungkin pernah melihat atau pernah membaca tentang rotasi bumi. Baiklah, akan kita pelajari apa saja sih akibat dari rotasi bumi itu. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Sebagai hasil dari putaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena paparan sinar matahari akan mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi arah matahari maka akan mengalami malam hari. Kemudian yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Apa sih gerak semu harian matahari itu? Yaitu putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari, sehingga ia terlihat terbit dari timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. Kemudian yang selanjutnya, akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu di berbagai tempat. Ada 24 zona waktu di daratan dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris, dengan derajat busur 0 derajat. Perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, itu mencakup di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Kemudian waktu Indonesia bagian tengah mencakup Kalimantan sebelah timur, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi. Dan bagian timur yaitu WIT atau waktu Indonesia bagian timur, yaitu mencakup daerah Maluku dan Papua. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan dalam percepatan gravitasi. Rotasi bumi menghasilkan gerakan yang tidak teratur pada logam cair di dalam inti bumi. Kondisi ini mengakibatkan massa bumi tidak terdistribusi secara merata dan mengakibatkan percepatan gravitasi berbeda nilainya di berbagai tempat di belahan bumi. Kemudian selanjutnya adalah perubahan arah aliran laut. Di belahan bumi selatan, arah arus laut berputar searah jarum jam. Sebaliknya, di belahan bumi utara, arah arus laut berputar berlawanan arah jarum jam.
Kemudian sekarang yang kedua kita akan mempelajari apa sih itu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari, di mana waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari adalah 365/4 hari pada orbitnya dalam sekali putaran. Sekarang, apa saja sih akibat dari revolusi bumi? Ada yang tahu? Baiklah. Yang pertama, akibat dari revolusi bumi adalah perubahan musim. Perubahan musim terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terdapat di bumi antara lain adalah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Bisa kalian lihat seperti tabel di sebelah ini. Kemudian selanjutnya, akibat dari revolusi bumi adalah gerak semu tahunan matahari. Yang dimaksud gerak semu tahunan matahari itu adalah matahari seolah-olah bergerak sehingga posisinya terhadap bumi selalu berubah. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara. Tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan terjadi pada tanggal 21 Juni sampai tanggal 21 Desember. Selanjutnya adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang paling dikenal ialah rasi bintang biduk, Scorpio, dan Leo. Revolusi mengakibatkan bintang-bintang terlihat berubah. Selanjutnya adalah perbedaan lama waktu siang dan malam. Antara tanggal 21 Maret sampai 23 September, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Selanjutnya, antara tanggal 23 September sampai tanggal 21 Maret, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Kemudian, antara tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, jarak matahari di kutub utara dan kutub selatan adalah sama. Kemudian selanjutnya akibat dari revolusi bumi adalah ditetapkannya kalender Masehi. Perhitungan kalender Masehi dapat dari satu kali kala revolusi bumi atau 365/4 hari. Berdasarkan pembagian bujur barat dan bujur timur, ditetapkan batas penanggalan internasional adalah busur 180 derajat dan berakibat jika bagian timur bujur 180 derajat tanggal 15, maka bagian barat bujur 180 derajat masih tanggal 14. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian.